Islam negeri. Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan, mendidik insan profesional berdaya saing global, terdepan dalam penyatuan ilmu dan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Pemuji UPIN PPG Transformasi PPG B2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Masriani Pakpahan. Saya adalah mahasiswa PPG B2 tahun 2025 Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Tari, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober 2005, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi Al-Asma'ul Husna, Al-Qayyum, Al-Muhyi, dan Al-Mumit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak didik kami. Sehat? Masih semangat? Ada yang absen? Pak ya, harus semua ya. Oke, terima kasih. Judul materi kita sekarang adalah mengenai Al-Asmaul Husna. Ya, oke, sebelum ke judul materi, alangkah baiknya dulu kita memulai pelajaran kita dengan memimpin doa agar ilmunya dapat ya. Oke, siapa yang memimpin doa? Silakan Nak. Ya. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qaditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik. Sebelum memulai materi kita kan warga negara Indonesia harus hafal dan harus tahu lagu wajib nasional. Nah, judul lagu wajib kita yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, aku menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia untuk aku berjanji padamu menunjukkan kepada Indonesia. Oke, sebelumnya Ibu masuk dulu ya. Pak Adli. Mana si Pak Adli? Oh, ini Pak Adli. Oh, Hanifah. Iksan. Randi. Aira. Intan. Naufal. Sofia. Rahma. Paris. Fikri. Sofia. Oh, tadi. Hania. Udah. Harus makan. Oke, terima kasih.
apa itu tujuan pembelajaran? Artinya tujuan pembelajaran kita ini, anak didik kami, siswa-siswa kami harus mampu menjelaskan makna dari Asmaul Husna. Harus mampu anak didik kami apa artinya, apa maknanya, ya. Dan selanjutnya juga anak didik kami harus bisa membuat atau menulis kaligrafi dari Asmaul Husna tadi. Paham? Nah, sudah? Ada AS berging ibu gini. Tepu anak soleh. Nah, 1, 2, 3, ya. Tepu anak soleh. Aku anak rajin sampai mati. La ilaha illallah Muhammad. Ada ini video ibu tentang video pembelajaran Asmaul Husna. Kita tonton sama-sama ya nak. Ditonton, dilihat dan dicermati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Simak videonya baik-baik ya. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, biasanya yang pertama ditanyakan adalah namanya, betul kan? Karena melalui namanya itu kita akan mengenal sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa itu Allah, jawabannya ada pada mengenal Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Allah mewahyukan nama-namanya melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan namanya sebanyak 99 nama. Nah, untuk kali ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna saja, yaitu Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga kalian bisa memahami makna dari masing-masing Asmaul Husna tersebut dan mengambil hikmahnya ya. Kita baca bersama-sama. Al-Mu'min artinya adalah yang maha mematikan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Yunus ayat 56. Dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Tidak akan ada manusia yang bisa lari dari kematian. Akan tetapi, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, karena kematian adalah tangga menuju kehidupan yang abadi. Ya Allah, ya Mu'min, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah, atau mati dalam keadaan akhir yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua adalah Al-Hayyu. Kita baca bersama-sama. Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya adalah yang maha hidup. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal lagi maha berdiri sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Hayyu? Allah yang maha hidup menugaskan manusia untuk memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti, sikap kita adalah harus memelihara diri sendiri
yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Selain itu, kita juga harus berperilaku membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ya Hayyu, wahai Tuhan yang Maha Hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Amin ya Rabbal Alamin." Perkenalkan, ketiga adalah Al-Qayyum. Kita baca bersama-sama. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri atau mandiri. Disebutkan dalam Al-Quran, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup kekal, lagi maha berdiri sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 2. Al-Qayyum ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Dia menciptakan alam semesta beserta isinya, serta mengurus seluruh makhluknya sendirian. Lalu, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mengakui Allah itu Al-Qayyum? Allah yang maha berdiri atau mandiri memberikan pendidikan kepada kita supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Berarti, apabila kita berada di rumah, kita harus sudah dapat melakukan hal-hal tertentu itu secara mandiri. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Kemudian nantinya jika sudah dewasa, hidup kita harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi, mendapatkan uang sendiri, mencukupi kebutuhan sendiri, dan sebagainya. Istilahnya, kita harus bisa berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Kemudian kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri atau mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keempat adalah Al-Ahad. Kita baca bersama-sama. Al-Ahad. Al-Ahad ini artinya adalah yang Maha Esa. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Monster Math presents Addition Book. Lanjut, Mbak, biarkan dia lewat. Hello 10. Okay class, let's begin. What is Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Al-Ahad ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu, bagaimana sifat dan perilaku kita dalam mengakui bahwa Allah itu Al-Ahad? Allah yang Maha Esa merupakan Tuhan kita satu-satunya. Artinya, kita harus menyembah hanya kepadanya saja. Itu karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sekutu atau yang berhak disembah selain Dia.
Kemudian kita harus menjauhi sifat syirik, yaitu sikap menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyembah atau menganggap Tuhan kepada makhluk ciptaannya, seperti jin, pohon, patung berhala, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus senantiasa berdoa, Ya Allah, Ya Ahad, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tiada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jauhkanlah kami dari sifat syirik. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itulah adik-adik video tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini, serta menunjukkan Nah, tadi sekedar video pembelajaran mulai dari apa tadi? Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Ada 4 ya, ada 4 nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang indah. Tadi sudah ada 4. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad ya. Itu semua termasuk tentang kehidupan sehari-hari. Allah itu maha berdiri, mandiri. Allah itu maha mematikan. Allah itu maha hidup kekal abadi selamanya. Dan terakhir adalah Al-Ahad atau Allah Esa, tunggal. Tidak ada beranak, tidak diberanakkan. Sesuai dengan sila Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Allah itu adalah Esa, Ahad, tunggal. Itu artinya ya. Yang terakhir adalah Al-Ahad tadi. Sudah paham? Mengerti? Untuk memperdalam materi kita, tadi kan sudah kita tonton video Al-Mausul Husna, salah satunya adalah 4 nama-nama Allah dan nama-nama Allah yang baik dan yang indah. Berarti apa itu rupanya nama-nama Allah yang baik? Nama-nama Allah yang baik adalah nama-nama Allah yang seharusnya dimiliki Allah. Nama yang baik, nama yang terpuji dan terindah. Salah satunya adalah Al-Mumit. Apa? Al-Mumit. Coba sama-sama kita ucapkan apa? Al-Mumit. Al-Mumit. Al-Mumit itu adalah yang maha mematikan. Kalau dibilang maha, dialah segala-galanya. Maha mematikan. Berarti semua nyawa kita ini, bahkan ini pun nyawa ibu, Allah yang megang. Siapa mencabut nyawa manusia? Ada pembentunya kan? Siapa pembentunya? Malaikat. Maha mematikan. Datanglah Allah. Malaikat. Siapa mencabut nyawa? Israel. Jibril. Israel. Israel, cabut nyawa si Fulan. Cabutnya lah. Nah, maha mematikan. Segala sesuatu makhluk hidup, baik hewan, baik tumbuh-tumbuhan yang subur di gunung, bisa mati sendiri. Siapa yang mau mati sendiri? Allah. Tapi disuruhnya malaikat. Ada pembantunya. Malaikat itu semua. Sudah maha mematikan. Berarti kalau bilang maha mematikan, berarti kematian itu tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tidak bisa dimajukan. Tidak bisa dimundurkan. Ya Allah, jangan dicabut nyawa aku. Belum siap aku neraka. Mana bisa? Bisa? Nanti sholatlah siapa namanya? Siapa namanya? Si Baris. Nanti sholat maghrib dia. Ya Allah, jangan dulu cabut nyawa aku. Aku mau apa lagi? Mau bisnis saja yang katanya. Mana bisa? Datanglah si perempuan ini. Sholat dia kan sholat subuh. Ya Allah, udah bertahankanlah aku di dunia ini. Terus aku dipukul aku. Cabut nyawa aku. Gak bisa. Mana bisa? Yang pasti maha mematikan itu pasti terjadi segala sesuatunya dari Allah. Yang pertama ya Al-Mumit. Yang kedua adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu. Apa itu Al-Hayyu? Maha hidup. Tadi pertama maha mematikan. Sekarang maha hidup.
Contoh salah satunya maha hidup, bahkan ibu-ibu yang sedang mengandung dari 0 bulan dia apa? Dari janin sampai bayi apa? Dia sudah dihembuskan apa? Ruh. Apa ruh? Apa ruh? Bisa dijelaskan sedikit apa ruh? Nyawa. Kalau bahasa semoga, nafas. Tidak menapas dimulai. Nafas. Sudah dihembuskan Allah ke kandungan mamanya, ruh. Bahwa ini si calon bayi ini hidup. Hidup. Kalau nggak suka ya Allah menghidupkan, nggak hidup. Nggak dihembuskan nafasnya. Nggak dihembuskan ruhnya. Maka ada bayi-bayi yang mati sudah, lahir sudah mati. Allah kan ada yang opung-opung kan, cuci, sudah begini-begini, tetap lagi hidup. Kenapa? Karena belum tiba ajalnya. Itu dia, maha hidup. Artinya cuma Allah lah zat yang maha hidup kekal abadi. Cuma dialah semua di atas alam ini. Cuma Allah lah yang maha hidup. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Qayyum. Apa Al-Qayyum? Maha berdiri sendiri, mandiri. Allah itu sudah ada kian, sebelum ada ibu, sebelum ada kalian, sebelum ada orang tua, sebelum ada nenek moyang, sebelum ada sekolah ini, sebelum ada semoga, ya kan? Sudah ada Allah. Mandiri dia, tanpa dibantu dia. Tanpa dibantu Allah bisa ditambahnya di mana-mana. Kalau Allah ingin, kalau Allah suka, kalau Allah bisa mengabulkan doa-doa manusia. Ya Allah kan, lama-kelamaan tumbanglah gunung karena ditebang semua pohon-pohon. Bisa saja Allah mengganti gunung yang longsor itu. Kenapa? Karena Allah adalah mandiri. Kalian udah mandiri belum? Udah mandiri belum? Contohnya apa contohnya tong? Mengambil nasi sendiri yang lain untuk perempuan. Kalau dia katanya mengambil nasi sendiri. Kalau perempuan apa mengapa? Melibat baju. Mantap. Yang terakhir adalah Al-Ahad. Apa Al-Ahad? Maha Esa. Tunggal. Ini ketara kali ini dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 ya. Al-Ikhlas, Maha Esa, tahu Esa? Tunggal. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Itulah qul huwallahu ahad. Allah itu adalah Esa, tunggal, berdiri sendiri. Allahus samad. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Lam yalid, dia sudah ada sejak semula. Dia sudah ada sejak semula tanpa bantuan dari siapapun. Ya, itulah kata-kata itu Al-Ahad ini, Al-Ikhlas. Jadi kalau kita pahami Al-Ikhlas ini dalam kali. Ya, sudah paham? Manfaat mengamalkan Al-Mumin tadi yang maha mematikan. Bahwasanya apa? Kita harus sadar bahwasanya kita pasti mati. Artinya apa? Kita harus sering bersyukur. Salah satunya adalah nikmat
bernafas. Iya, itu cara kita mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkan Al-Hayyu? Allah Maha Hidup. Bagaimana cara mengamalkannya? Mari memperbanyak amal ibadah. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Makanya berbanyak amal ibadah. Dalam surah Al-Baqarah lupa ayat berapa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba kamu berbuat kebaikan. Semakin banyak amal ibadahmu, semakin banyak bila nanti berpeluang masuk surga. Dari mana tahu masuk surga? Karena itu janji Allah kan? Siapa yang berbuat baik dalam amal ibadah akan aku janjikan surga atau jannah, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua adalah cara mengamalkan Al-Hayyu atau Maha Hidup. Mari memperbanyak amal ibadah. Yang ketiga adalah cara mengamalkan Al-Qayyum atau Maha Berdiri Sendiri. Artinya apa? Mari menghargai ciptaan Allah. Apa? Dengan cara apa? Tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Itu artinya. Nah, selanjutnya adalah Al-Ahad, yang Maha Esa. Bagaimana cara mengamalkannya? Cuma Allah lah yang pantas disembah. Cuma Allah lah yang pantas dipuji dan dipuja. Tidak ada yang tidak sekutu baginya. Asyhadu la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Uji pemahaman. Berilah centang pada lain pertanyaan, lain pernyataan. Dibedakannya, kalau pertanyaan itu dijawab. Kalau pernyataan itu dipilih. Yang mana yang lebih baik, yang mana yang lebih buruk. Sesuai dengan pernyataannya, yuk bagus sekarang. Tinggal mencentang. Siapa ke depan satu? Ke depan satu, nah. Satu, ke depan nomor satu. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik dan indah. Tidak ada masalah. Asmaul Husna berarti nama-nama Allah yang baik dan indah. Oke, nomor 2. Al-Malik artinya Allah Maha Mulia dan Maha Tinggi. Nomor 2. Oke. Yang ketiga, Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Nah, Muhammad. Guys, ada letong. Hah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita bersama. Tempat itu nama-nama Allah yang baik itu adalah salah satunya adalah apa tadi? Ibu Al-Mumit, Maha mematikan. Yang kedua, Al-Hayyu, apa? Al-Hayyu, iya Al-Hayyu. Ini tanda-tanda apa? Sudah lapar ya. Al-Hayyu, yang Maha Hidup, kekal abadi. Yang ketiga, Al-Qayyum. Apa yang Al-Qayyum? Yang Maha berdiri sendiri mandiri. Yang terakhir adalah Al-Ahad, yang Esa. Sudah, itulah tadi materi kita. Itulah intinya. Maha mematikan, Maha mandiri, Maha Esa. Sudah? Udah. Itulah untuk hari ini materi kita. Nah, untuk selanjutnya adalah pertemuan kita adalah terbuka nama-nama Allah. Kan nama-nama Allah kan ada 99. Salah satunya tadi kita ada 4. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang Al-Aziz atau Al-Basi ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk mengambil hikmah daripada pertemuan kita kali ini, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.